Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Novi Yulia. Selamat datang di podcast saya. Podcast ini berisi segala gagasan saya tentang budaya, sastra, dan karya sastra. Podcast ini juga ditampilkan di channel YouTube saya, Curito Matua. Jadi silakan datang dan nikmati video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk beberapa episode ke depan, saya akan mengajak teman-teman semua mengenal gagasan saya tentang kebudayaan, sastra, dan karya sastra dalam buku saya berjudul Catatan Ilalang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Artapurna Persada. So, jangan ketinggalan podcast saya ya. Kali ini saya akan bicara tentang feminisme dalam Kaba Sabainan Alwi. Manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mampu melahirkan kebudayaan yang menjadi sarana mempermudah kehidupannya. Namun, tidak semua kebudayaan itu dapat diterima di tengah masyarakat luas. Misalnya saja, kebudayaan yang terkait dengan cara menilai dan memperlakukan suatu kelompok, khususnya perempuan. Perempuan sering menjadi kelompok yang merasa dirugikan oleh penilaian perlakuan itu. Salah satunya dalam hal pendidikan. Selain itu, dalam sistem pemerintahan, perempuan tidak diberi kesempatan yang luas untuk ikut serta. Begitu juga dalam keluarga. Banyak perempuan yang dimadu atau dinikahi oleh laki-laki yang sudah lanjut usia, seperti kisah Siti Nurbaya yang dinikahi Datuk Maringgi. Contoh kasus ini merupakan fakta sosial yang ada pada zamannya. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh perempuan itu lambat laun melahirkan pemberontakan yang kemudian disebut dengan gerakan emansipasi perempuan. Di Indonesia, gerakan ini telah tampak pada abad ke-19 dan 20-an. Salah satu penggagasnya R.A. Kartini, anak seorang bupati Jepara. Melalui surat-suratnya kepada seorang feminis Belanda, Stella Zeehandelaar, dan beberapa kenalannya yang lain. Ia berusaha menyuarakan suara hati nuraninya dan mewakili suara perempuan kebanyakan. Ia merasakan bahwa perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan tinggi karena perempuan akan menjadi pusat pendidikan generasi berikutnya. Pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Jadi jika diharapkan Indonesia ini menjadi negara yang cerdas dan maju, maka harus mencerdaskan perempuan-perempuannya terlebih dahulu dan memberikan pendidikan itu tidak hanya kepada perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau keturunan pejabat saja, seperti yang berlangsung pada saat itu. Namun pendidikan seharusnya didapatkan oleh semua perempuan dari kalangan manapun. Kartini juga ingin perempuan memiliki kekuatan suara. Maksudnya, suara dan keinginan untuk didengar dan dihargai. Misalnya, dalam memilih orang yang akan menjadi pendamping hidupnya, suami. Semestinya perempuan berhak memilih dan menentukan siapa laki-laki yang ia sukai, bukan laki-laki pilihan dari orang tua atau mama seperti yang terjadi di Minangkabau pada periode sebelumnya. Semangat yang membara dari perlawanan Kartini terhadap sistem dan kebudayaan yang telah mengakar itu tidak hanya sekedar retorika dan wacana. Ia mampu mewujudkan keinginan itu dengan membuat sekolah untuk perempuan-perempuan pribumi. Suara yang digemakan oleh feminis ternyata juga disuarakan oleh Sabainan Alwi
dalam Kaba yang dikarang oleh M. Rashid Manggis, Datuk Rajo Pangulu, terbitan Kristal Multimedia, cetakan ketiga Januari 2008. Sabenan Alwi merupakan anak Sadun Saribai dan Rajo Babandian. Gadis ini mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya, sehingga ia memiliki pekerti, pandai menyulam, dan menyayangi keluarga. Namun perempuan Minang dalam siklus kehidupannya lazim untuk mematuhi tata adat dan norma yang berlaku. Ini tersirat pada kiasan yang berbunyi, kok bajalan si ganjuang lalai, daripada maju suri nan labiah, sami tak injak indaknya mati, alu tataruang patah tibo di lasuang rampah. Semangat yang pulang. Menurut adat dan norma Minangkabau, perempuan adalah makhluk yang lemah, lembut, namun ada kekuatan yang luar biasa di baliknya. Menulisnya, tidak semua perempuan menyadari kekuatan yang ia miliki itu. Semestinya, kekuatan itu dapat digunakan sebagai pelindung dirinya. Pemikiran dan pandangan itu terutama dibentuk oleh budaya patriarki, sehingga kekuatan dan semangat memperlihatkan kelebihan itu tidak hadir pada diri perempuan Minangkabau kini. Patriarki menggariskan bahwa perempuan merupakan pendamping laki-laki karena ia tercipta dari tulang rusuknya. Jika laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam ikatan suami istri, pada dasarnya yang berperan sebagai pendamping adalah keduanya, perempuan pendamping laki-laki dan laki-laki pendamping perempuan, karena ia merupakan tim yang saling mendukung dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Semangat membongkar kekuatan yang terpendam pada perempuan itu dihadirkan M. Rashid dalam Jiwa Sabenan Alwi. Sebagai seorang perempuan pingitan yang mampu melakukan pekerjaan yang semestinya dilakukan laki-laki. Kalau Kartini menyuarakan semangatnya melalui tulisan-tulisan dan membangun sebuah sekolah, namun ia tidak bisa menolak menikah dengan laki-laki yang telah memiliki banyak selir dan anak. Berbeda halnya dengan Sabenan Alwi. Selain tidak menerima dinikahi oleh laki-laki yang sudah memiliki banyak istri, ia juga memiliki jiwa pemberontak dan semangat bela kebenaran dengan membalas kematian ayahnya karena dibunuh rajunan Panjang. Kisah dua perempuan ini tentu belum mewakili dari semua persoalan yang pernah dihadapi perempuan-perempuan Minangkabau. Kini semangat mereka dapat dijadikan acuan dalam proses menemukan kekuatan di balik kelembutan perempuan Minang masa depan. Kekuatan yang positif. Banyak hal yang dilakukan dalam upaya membuktikan bahwa perempuan bukan objek, tapi mampu berperan sebagai subjek. Untuk itu, pendidikan adalah unsur utama yang didapatkan. Dengan ilmu, kita bisa melakukan sesuatu. Dengan otak yang berisi, kita dapat berpikir dan memilih sesuatu yang baik buat kita. Seperti yang dilakukan R.A. Kartini dan Sabenan Alwi dalam memperjuangkan hak dan harga dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.